Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Di hari yang baru, hari yang indah, kita masih diberi kesempatan, kita patut mengucap syukur untuk anugerah nafas kehidupan, di mana kita kembali kasih suatu momen yang indah bersekutu dengan Tuhan untuk bersama-sama menikmati akan hadiratnya, untuk sama-sama menikmati akan apa yang Tuhan ingin sampaikan isi hatinya melalui hambanya. Kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati akan segala kebaikan dan kemurahan Engkau melalui apapun yang akan kami lakukan. Tuhan, sebelum kami datang mencari Engkau, kami mohon selidiki hati kami pribadi, lepas pribadi, layakan kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, sucikan kami kembali ya Tuhan, sehingga kami layak pada saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu untuk meninggikan Engkau melalui pujian penyembahan yang akan disampaikan atau akan dibantu oleh Ibu Ira Leni. eh, Mapa Tuhan, Kau berkati akan jaringan internet terlebih dahulu Tuhan, semua device-device yang kami pakai, biarlah kiranya ya Tuhan, semuanya tidak ada dapat gangguan dari serangan si jahat. Kami semua boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau pada pagi hari ini dengan indah dan nikmat Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami mohon Tuhan pertolongan daripada Roh Kudus memampukan hamba-Mu Tuhan untuk mengerti, memahami akan seperti penulis menerima ketika dia menulis roh yang sama yang kami tahu akan memampukan kami mengerti dan memahaminya. Makna-makna dari setiap apa yang akan disampaikan Tuhan. Sehingga kami Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga semakin banyak orang Tuhan mengenal akan kebenaran-Mu. Semakin banyak orang yang diselamatkan oleh namamu. Terima kasih Tuhan. Sesi acara puncak nanti diskusi. Kau pakai Tuhan kami semua untuk dapat kembali Tuhan. Mengupas, melihat dari setiap sudut pandang kami dengan menggunakan kacamata Engkau Tuhan. Sehingga kami semakin yakin betapa beruntungnya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang berkuasa akan hidup kami, Allah yang setia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan waktu kami ini Tuhan dari awal pertengahan sehingga akhir kami mau kembalikan semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama. Dalam nama Yesus kami mau mendedikasikan waktu kami untuk Engkau. Amin. Baik, kita masuk pada persiapan kita untuk beribadah pagi hari ini. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Untuk
yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Aku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Ku tak mampu membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu.
kita akan masuk pada pujian berikutnya. Kita persiapkan hati kita. Kebayang berdarah tertutup dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota budi menghina hargataku, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Ya Tuhan yang kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh, kasihani daku yang harus dicana. Ampunilah hamba-Mu, beri Baik, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kami persilakan kepada Pastor Kemal untuk waktunya. Kami persilakan. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami diberkati Tuhan ketika kami mendengar puji-pujian. Engkau dianiaya Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan. Hari ini kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku kami adalah orang berdosa. Kematian-Mu menebus dosa kami Tuhan. Bukan hanya itu, Engkau memberi kami jalan untuk menuju kemenangan, yaitu kekekalan Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami merenungkan pengorbanan-Mu Tuhan,
kematian-Mu Tuhan. Engkau adalah Raja segala raja, tetapi Engkau mau menjadi manusia, Engkau mau merendahkan diri. Ajar kami Tuhan supaya kami mau merendahkan diri. Sebentar lagi firman akan disampaikan. Kami percaya firman-Mu membuat kami kuat dalam menghadapi apapun Tuhan. Dalam penganiayaan pun Engkau tetap kuat. Penganiayaan itu adalah jalan untuk menuju kemenangan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas pengorbanan Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi firman akan disampaikan, biarlah Engkau berbicara pada hati kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Shalom. Terima kasih atas lagu yang begitu indah, membuat saya terharu. Ya, hari ini kita akan bahas sesuatu suatu firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari khotbah di bukit, yaitu eh, Matius 5 ayat 10 yang di sudah diumumkan. Kita memang ini adalah part 8 kalau nggak salah. Part 8 bagaimana kita ini orang berbahagia, ya. Di situ dikatakan bahagia untuk yang dianiaya karena kebenaran, ya. Ketika kita dengar lagu dia dianiaya karena kebenaran. Yesus dianiaya untuk menebus, menyelamatkan kita, ya. Matius 5 ayat 10. Ada yang bisa baca Matius 5 satu ayat aja. Matius 5 ayat 10. Kalau gitu saya yang baca. Oke. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saya ulangi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Part 7 yang Matius 5 ayat 9, ada yang tahu nggak bagaimana kita berbahagia, macam mana ya, berbahagia yang seperti apa? Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, berbahagia kalau dari pasal sebelumnya kita sudah belajar bagaimana berbahagia. Kita berbahagialah orang yang membawa damai. Ketika kita membawa damai, kita merupakan orang yang berbahagia karena kita disebut anak-anak Allah. Ya, ada banyak hal kita tahu, ya. Ketika Yesus membawa damai, dia membawa damai, dia adalah anak Allah, dan saat itu juga dia disiksa, dia dianiaya, ya. Bangsanya sendiri tidak menerima dia, ya. Memang kalau kita lihat khotbah di bukit ini, kalau saya bisa yakini bahwa khotbah cerita 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 ini jarang dikhotbahkan di gereja-gereja. Karena apa? Temanya adalah ber, apa? Temanya adalah penganiayaan, ya. Jarang kita, apalagi hamba-hamba Tuhan yang radikal, yang maunya sesuatu yang baik, yang enak-enak. Saya menyampaikan bukan hal-hal yang nggak enak, ya. Mereka biasanya seleksi. Ini saya ambil dari buku Khotbah di Bukit, ya, Khotbah di Bukit. Kita bisa kalau ada yang bisa mau beli bisa silakan, karena ini memang berseri dan memang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat memberkati. Ya. Bagaimana di situ dikatakan banyak hamba Tuhan nggak mau khotbah mengenai ini. Mereka biasanya menyeleksi ayat-ayat yang akan dikhotbah, yang bisa menguntungkan, yang bisa menguntungkan buat orang-orang, menyenangkan hati orang.
yang nggak menguntungkan biasanya dilewatin atau bahkan dibuang. Dia bilang, oh ya nggak usah, ini nggak perlu nih. Sepertinya ini bukan firman Tuhan. Ya. Sikap seperti ini adalah betul-betul menghina Tuhan. Karena apa? Sebagai hamba Tuhan, dia nggak boleh, ya, tidak boleh pilih-pilih se, se apa ya, semaunya dia gitu. Kita harus baca baik atau tidak baik itu kita harus sampaikan, ya. Karena setiap kalimat ini diwahyukan Tuhan. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk supaya kita itu bertobat, supaya kita tahu ya bahwa kita ini orang yang berbahagia ketika kita dianiaya. Di situ ketika kita dianiaya membawa dalam menyampaikan kebenaran, ya. Menyampaikan kebenaran, ya. Kadang-kadang kita menyampaikan kebenaran dari luar, umpamanya kita bawa, oh ya ini salah, orang ini salah, orang ini salah, bukan ini. Tetapi kita menyampaikan kebenaran pada komunitas kita, lingkungan kita, ya, itu tidak mengenakan. Di situ dikatakan, jadi untuk apa? Setiap firman ini diwahyukan Tuhan, fungsinya untuk mempertobatkan manusia, membawa manusia kembali kepada jalan kebenaran, ya. Membawa firman itu mengantar kita kepada sesuatu yang lurus, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kita akan belajar banyak hal bagaimana bagaimana ayat-ayat di atas ini oleh banyak pembicara atau hamba-hamba Tuhan berbicara kenapa mereka lewati atau kenapa mereka nggak mau menghormati karena ini bicara mengenai penganiayaan. Orang yang dianiaya menurut pemandangan apa sih bahagianya? Berkat apa yang didapat ketika kita dianiaya? Ini pertanyaan buat kita, ya. Berkat apa? Apa sih yang, ya, apa sih untungnya ketika kita dianiaya? Tidak ada orang yang berdoa Tuhan agar diberi aniaya. Nah, pernah nggak kita dengar kayak gitu? Tuhan berikan kami aniaya. Nggak, memang nggak ada. Atau bolehkah Tuhan memberikan kemungkinan kepada manusia untuk dianiaya? Ya, sesuatu yang apa ya? Apakah dalam hal ini Tuhan bermotivasi baik dengan memberikan anak-anaknya dianiaya oleh para musuh-musuh orang orang musuh-musuh Kristen? Ataukah Tuhan punya hati yang apa ya, yang yang nggak baik buat orang-orang percaya, ya? Ini menjadi apa namanya dasar dari kita. Banyak pendeta yang mengatakan bahwa aniaya ini bukanlah ada pendeta yang mengatakan ada beberapa pendeta yang mengatakan bahwa aniaya ini bukan satu keniscayaan mutlak, bukan sesuatu yang mutlak, ya. Tetapi dalam buku ini dalam buku ini dikatakan, for me persecution is absolute necessity. Penganiayaan adalah suatu keharusan, keniscayaan mutlak. Kenapa? Ya, karena hal ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya, itu tertulis. Alasannya kenapa? Karena Yesus Kristus mewakili umat manusia sebagai Adam kedua. Ya, sebab Adam pertama diuji dan akhirnya apa? Dia jatuh ke dalam dosa. Adam pertama jatuh ke dalam dosa. Adam kedua juga diuji untuk menyatakan bahwa dia Yesus itu tidak jatuh. Ujian merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan bahkan oleh Kristus Yesus sendiri. Dia tidak menghindarkan, ya. Saya teringat ketika dia di kayu salib, ya, ya. Ketika dia bilang, biarlah cawan ini berlalu daripada, tetapi kehendakmu yang jadi. Ini sesuatu yang harus terjadi karena untuk itu dia datang. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ujian sama dengan penganiayaan? Enggak, seluruhnya, tidak seluruhnya sama.
Tetapi yang kita pastikan adalah penganiayaan tidak adalah bagian dari metode Allah untuk apa? Untuk menguji manusia di dalam buku ini. Itu adalah metode Allah untuk apa? Menguji manusia, menguji saudara, menguji saya juga. Artinya apa? Berarti jikalau Tuhan menguji kita dengan mendatangkan musuh-musuh yang menganiaya kita, kita sebagai orang percaya, anak Allah, ya, kita adalah membawa damai, membawa kebenaran. Kita harus siap sedia mengalahkan ujian itu, ya. Karena ujian itu tidak lebih, Alkitab bilang kan, tidak lebih dari kemampuan saudara dan saya, ya. Ini akan membuktikan bahwa kita semua sungguh-sungguh anak Allah atau enggak. Apakah kita bisa melewati atau tidak, ya. Jadi kembali lagi pada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak tidak pernah mengkhotbahkan ayat-ayat ini karena dalam pemikiran mereka, mereka punya konsep bahwa semua berkat datangnya dari Tuhan, tetapi kecelakaan bukan dari Tuhan, ya. Kesembuhan dari Tuhan, kalau penyakit itu dari setan, ya. Kalau untung dari Tuhan, kalau buntung bukan dari Tuhan, dari setan. Dan banyak orang, ya, termasuk teman-teman saya sendiri, banyak kita bilang, wah, ketika dia sakit dia nggak ke dokter. Dia percaya karena tubuh ini adalah baik Allah. Dia ketika dia berdoa, Tuhan adalah Yehova Rafa, dia adalah Allah yang menyembuhkan. Pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang nggak salah juga. Tetapi Tuhan kasih media, yaitu dokter-dokter. Konsep yang salah mengakibatkan mereka tidak berani mengkhotbahkan ayat-ayat firman Tuhan yang bersifat pesimis, negatif, ya. Mereka maunya apa? Selective perception. Artinya menyaring ayat-ayat ini dan mendukung konsep berkat Tuhan. Karena kecelakaan bukan dari Tuhan, ya, itu dari setan. Jadi bila kita bayangkan jemaat yang kita bisa bayangkan, ya, jemaat yang mendengar, wah ini nggak ada apa-apa nih. Pokoknya ketika kita dengar firman Tuhan, kita masuk ini semua, pokoknya nggak ada penyakit, nggak ada apa gitu. Kalau ketika kita sakit, kita bisa ditengking langsung sembuh lagi. Ketika kita apa ya, pokoknya sesuatu yang mujizat-mujizat itu bagiannya Tuhan. Jadi bila mereka membayangkan kasihan mereka karena mereka ketika mereka dalam kesusahan, ketika mereka dalam permasalahan, ya. Jadi di sini kita berada yang mereka tahu hanyalah segala kelancaran, kesuksesan, kemakmuran itu dari Tuhan. Tidak, tetapi tidak pernah tahu adanya berkat yang tersembunyi di balik segala kesulitan yang Tuhan izinkan. Amin, saudara. Jadi ketika kita apa namanya ketika kita lihat ada satu contoh, yaitu seorang nabi. Yeremia adalah nabi yang jujur, dia takut akan Tuhan, ya. Dia takut akan Tuhan. Dia eh, dia mengatakan yang sebenarnya, ya. Yeremia mengeluarkan kalimat yang sulit untuk dimengerti oleh telinga orang bangsa Israel, telinga bangsanya sendiri. Pada waktu Israel berada dalam satu masalah besar, dalam bahaya besar, bagaimana negerinya dikepung oleh pasukan-pasukan bangsa lain. Nasib mereka terancam bakal ditaklukkan oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat dan akan diasingkan ke negeri Babel. Sementara itu kalimat-kalimat yang sering disampaikan oleh nabi-nabi, tanda kutip, ya, Sel- ya, nabi-nabi orang, dia bilang orang Israel adalah orang pilihan Tuhan, orang yang diberkati, tidak mungkin kita dijajah. Masa Tuhan meninggalkan? Itu ada di firman Tuhan, ya.
apakah apakah kiranya Tuhan tidak maha kuasa ketika kita bangsa pilihan ini di apa ya, dikalahkan oleh Nebukadnezar dalam cerita itu. Tapi justru yang Yeremia katakan, Yeremia bukanlah nabi yang menyuarakan hal-hal yang demikian. Hal-halnya yang dengan nabi-nabi yang tanda kutip. Tetapi di situ dikatakan jelas bahwa Tuhan berkata, engkau akan ditawan dan diasingkan ke Babel selama berapa? 70 tahun. Ya, kita bisa lihat di Yeremia 7:37. Ya. Nabi Yeremia adalah nabi yang jujur. Dia katakan yang sebenarnya. Dia takut akan Tuhan dan dia tidak pernah menyimpan rapat-rapat. Jadi hal yang Tuhan bicarakan bilang sesuatu yang negatif, dia katakan dengan sejujur-jujurnya. Dalam hal ini, Yeremia sama sekali tidak menerapkan selective perception. Dia menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Bisa ditebak, kita bisa tebak ya, tanggapan bangsa Israel kepada Yeremia adalah kemarahan. Mereka malah. Lalu mereka menjebloskan Yeremia ke dalam sumur yang kering. Dia jebloskan, dihukum. Ya. Jadi kalau saya pikir ya, tidak ada satupun nabi yang mengerti kesedihan Yesus Kristus. Hampir tidak ada ya. Yang mengerti kesedihan Yesus selain Yeremia. Karena sama ketika dia menyatakan kebenaran, sesuatu dosa kepada bangsa Yahudi, sesuatu yang jelek, makanya ada penghukuman. Ya, jika kita bandingkan dengan banyak nabi saat ini, saat itu ya, penderitaan Yeremia paling mendekati, yang paling mendekati Yesus pada saat nabi-nabi ya, bukan dalam rasul ya. Karena itu, ketika Yesus melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya, kita lihat ya, dia bilang, dia katakan kepada murid-murid, siapakah dirinya menurut orang? Siapakah? Dia kan pernah katakan gitu pada murid-muridnya. Ada yang mengatakan, oh engkau adalah Yohanes Pembaptis. Engkau adalah siapa? Elia. Engkau adalah, ada yang menyatakan engkau adalah Yeremia. Atau ada yang menyatakan engkau adalah salah satu dari para nabi. Jawab mereka. Kalau kita lihat bisa dilihat Matius 16 ayat 34. Ya. Yeremia dipilih menjadi salah satu tipologi yang paling mirip dengan kasusnya Yesus Kristus. Bagaimana ketika dia menyampaikan kabar baik, dia dijebloskan. Menyatakan kesalahan bangsanya sendiri, dia dijebloskan. Ya. Ya. Menyatakan dengan jujur apa yang Allah katakan, kita gampang dikritik. Ya. Kita kita gampang kritik di luar kita, tapi kalau kita kritik di internal kita, orang-orang yang ada di dalam kita, ya nggak gampang. Resikonya apa? Ada risikonya. Ya. Apalagi kita sendiri, gitu. Kita sendiri, ya kita udah pernah mengalami ya, mengalami ketika kita memprotes. Saya juga di satu komunitas saya protes gitu. Ya, memang nggak dianiaya, tetapi ya sudah di luar aja loh, dia bilang gitu. Nah itu adalah risiko-risiko. Karena apakah karena perlakuan ini Yeremia merasa dirugikan dan kemudian marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ketika saya menyatakan firman Tuhan, saya menyatakan begini, terus kenapa saya dijebloskan? Apakah Yeremia merasa dirugikan? Enggak ya, dia nggak bilang seperti itu. Dia sepertinya mengerti betul pernyataan Yesus lontarkan 600 sampai 700 kemudian. Jadi bedanya kan beda berapa ratus tahun ya. Karena zamannya Yeremia itu sebelum Masehi ya. Jadi dia mengerti ya. Makanya di situ Matius katakan, Matius 5 ayat 10 yang kita bahas hari ini, berbahagialah orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya kita berbahagia sebab oleh sebab apa? Kebenaran. Karena mereka adalah orang yang empunya kerajaan surga. Ya. Janji Tuhan adalah menjadi warga kerajaan surga.
Kita adalah yang empunya. Kita bukan yang punya dunia, enggak. Di sini kita menjadi warga kerajaan surga. Kita bukan warga kerajaan dunia, ya. Dianiaya karena kita ini bukan milik dunia, ya. Belum saya jauh, ya, ketika kita dianiaya atau kita mendapatkan kesulitan itu karena apa? Karena kebenaran. Atau karena ketika ada banyak, ya, apakah kita karena kebenaran atau karena dosa atau kesalahan sendiri, kita sendiri. Kita banyak, kalau kemarin kita ke penjara-penjara, banyak orang-orang di luar Kristen masuk penjara. Ada juga orang Kristen, saya juga mengalami itu, ada juga orang-orang percaya gitu. Orang Kristen, tetapi mereka masuk. Tetapi karena apa? Karena mereka melakukan kesalahannya sendiri, bukan karena kebenaran. Ya, kalau begitu ya nggak mereka sama dengan orang-orang dunia. Tetapi ketika mereka melakukan karena kebenaran, karena menyampaikan satu kebenaran, ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, ya, diomongin orang, di ini, ya, kayak gitu gitu ya. Itu Alkitab katakan di sini, kita berbahagia. Itu kebahagiaan kita. Ya, amin, saudara. Jadi berbahagia karena apa? Karena kita yang punya kerajaan surga. Kerajaan kita ini bukan di dunia ini, ya. Jadi kita mengucap syukur karena apa? Karena eh, bagian kita bukan di dunia ini. Amin, saudara. Jadi selanjutnya ada satu ilustrasi di sini dikatakan ilustrasi banyak orang membenci kita karena kita memang bukan bagian dunia. Salah satu ilustrasi umpamanya kalau saya datang ke rumah Ira di Jelita situ, itu pasti anjingnya gonggongnya minta ampun. Dia gonggongnya minta ampun dia. Pokoknya karena apalagi kalau Ira nggak ada, saya coba-coba masuk, jangan coba-coba gitu. Bu Fani mau masuk rumahnya Bu Ira nggak bisa gitu. Siapapun nggak bisa karena anjingnya ada banyak banget gitu. Karena apa? Karena kita bukan bagian dalam rumah itu. Kita bukan anggota dalam rumah itu. Ketika kita menjadi anggota rumah itu, mereka akan welcome. Dia punya gonggongan beda gitu. Dia akan welcome. Ya. Jadi intinya ada apa? Intinya apa? Setelah kita ditebus, status kita dirubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Tahapan selanjutnya kita berusaha untuk hidup benar dan kita bersaksi bagi kebenaran. Saat itulah mereka yang membenci Kristus mulai juga membenci kita. Pada akhirnya bersama-sama menanggung apa yang Kristus tanggung, yaitu penganiayaan, dicuekin, ya, di di apa ya, dimusuhin, ya. Kadang-kadang malah diomongin, ya. Amin, saudara. Jadi ini yang kita belajar, seperti seperti yang diutarakan bahwa eh, tadi dikatakan dalam buku ini, dia nggak berpendapat, si penulis bilang begini, saya nggak pernah, dia bilang, saya nggak berpendapat bahwa Kristen harus harus tidak mengalami penganiayaan, nggak, dia bilang. Karena ada pendeta besar mengatakan bahwa alasannya karena penganiayaan tidak tidak membawa kita lebih baik atau lebih suci. Tetapi menurut penulis bahwa ketika tetapi menurut menurut penulis tetapi menurut saya tidak demikian. Contohnya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah bangsa Israel. Bolehkah ia tidak mengalami, apakah boleh ia tidak mengalami penyiksaan? Ya nggak boleh, ya. Karena dia harus melewati itu. Yesus harus melewati itu. Lukas 26 24 ayat 26, di situ dikatakan, Lukas 24 ayat 26, di situ, Mesias harus menderita. Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi untuk masuk ke dalam kemuliaannya atau membawa kita ke dalam kemuliaannya Tuhan, Yesus itu harus menderita. Jadi kedatangannya dia itu
harus melewati penyiksaan, harus melewati penganiayaan. Ya, kalau dia tidak mati dahulu, bagaimana Yesus bisa bangkit? Ya, dia harus ada kebangkitan. Ya, kalau belum pernah mati lalu bangkit, jadi kebangkitan itu hanyalah kesinambungan. Jadi nggak merupakan satu satu yang apa ya? Itu merupakan kesinambungan hidup saja. Ya, prinsip Alkitab jelas katakan mati dahulu baru bangkit. Sengsara baru dimuliakan. Ratap tangis dulu baru dihibur. Kosongkan hati kita dulu baru memiliki kerajaan surga. Prinsip ini yang kita harus tahu, ya. Prinsip ini prinsip ini harus diterapkan, tidak terkecuali kepada kita. Jadi kita akan melewati masa-masa yang tidak mengenakan. Ya, amin saudara. Jadi eh, di sini di 2 Timotius 3:18 saya udah tulis, gak usah dibaca. 2 Timotius 3:18 di situ dikatakan bahwa pesan Timotius, pesan kepada Paulus berpesan kepada Timotius, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus Yesus harus apa? Harus menderita dianiaya. Di dalam surat Paulus yang lain dikatakan, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kita ini wajib menjadi warga, layak menjadi. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Amin, saudara. Jadi tidak heran kalau Yeremia bukan hanya bercerita tentang berkat Tuhan dengan berani dan menyuarakan kesulitan yang akan tiba dan nubuat Yerusalem akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Akibat perkataan itu dia disebut apa? Pengkhianat. Ya. Tapi tidak dia tidak dianggap mencintai bangsanya. Dia dimusuhi oleh bangsanya. Jadi sama seperti Yesus. Kalau kita lihat ya, sama seperti Yesus. Dia mengalami penganiayaan. Makanya dari tadi tadi lagu itu saya sedih banget gitu. Karena apa? Kita nggak tahu kapan kita meninggal, kapan kita akhir hidup. Yesus tahu dia akan disalibkan, dia tahu dia akan menderita, ya. Dia tahu bahwa dia akan melalui proses yang berat. Dia tahu seperti eh, Brother Daniel bilang, dia tahu dia terpisah dari Bapaknya. Itu adalah hal yang menyakitkan. Tetapi dia harus lewati itu semua. Untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Jadi mari kita sekarang belajar langsung dari sumbernya, yaitu kitab suci. Bagi engkau, karena itu bagi kita yang menjalankan kebenaran, serta hidup dalam kebenaran, kita akan menderita. Dalam penderita dalam konteks yang berbeda-beda. Tapi jangan bersedih, karena apa? Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Satu doa. Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini memang agak keras Tuhan, tetapi kami sadar Tuhan, Engkau melewati hal-hal yang sulit Tuhan, seperti lagu yang tadi Tuhan. Untuk apa? Untuk menebus dosa kami Tuhan. Kehidupan kami di dunia ini nggak lama, tapi kami percaya kami akan melalui proses demi proses, atau kami sudah melewati, atau kami sedang menunggu, atau saat ini kami sedang mengalami proses-proses tersebut. Tapi kami tahu Tuhan, kekekalan sudah Engkau berikan kepada kami. Kami adalah orang yang berbahagia karena melakukan kebenaran. Karena kami adalah pemilik kerajaan surga. Karena kami adalah yang empunya kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oh, sebentar. Kita masuk dalam doa syafaat. Ya, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur luar biasa Tuhan. Kami belajar Tuhan ketika Engkau mengatakan mengajarkan kami berbahagialah ketika kami dianiaya. Engkau sudah memberikan teladan terlebih dahulu kepada kami. Bagaimana Engkau Sang Pencipta, Engkau yang mau Tuhan mengosongkan dirimu untuk menerima setiap proses untuk kembali Tuhan. Kami memiliki seorang imam yang agung. Kami sangat beruntung Tuhan ketika Engkau mengajarkan, Engkau telah memberikan teladan karena Engkau telah menghidupinya. Dan kami percaya sekarang ketika Engkau telah memberikan teladan sebagai manusia, kami juga percaya bahwa ketika Engkau mengajarkan itu dan bukan hanya Engkau menuntut kepada kami Tuhan, tapi Engkau juga memberikan contoh, kami percaya kami akan dimampukan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mengingatkan kami ketika kami menjadi anak-anak murid-murid-Mu yang taat kepada setiap ketetapan-Mu, ada upah yang menanti kami, upah rohani yang luar biasa Tuhan, ketika kami memiliki ketaatan dan kesetiaan di dalam setiap bukan hanya penganiayaan yang sudah dilewati, yang sedang dilewati, atau yang akan kami lewati nanti tapi Engkau telah menyiapkan suatu hadiah Tuhan di ujung sana, di mana kami adalah yang empunya kerajaan surga. Kami sungguh sangat beruntung Tuhan ketika Engkau memberikan kami sesuatu yang untuk kami lewati, untuk kami hadapi. Engkau juga telah menolong kami sehingga kami diberikan kekuatan, diberikan semangat bahwa kami pasti bisa Tuhan. Karena bukan karena hebat kami, tapi karena kekuatan dan kemurahan Engkau yang ada selalu untuk kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan akan Ibu Ira yang sudah Kau pakai membawa kami masuk Tuhan, menikmati akan hadirat-Mu, kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa oh betapa luar biasanya kasih-Mu ya Allah, sehingga Engkau memberikan putramu yang rela, yang dengan inisiatifnya sendiri Tuhan mau menanggung segala setiap proses yang semestinya harus kami lewati akan segala dosa dan pelanggaran kami, tapi Engkau dengan kerelaan hati mau menanggungnya untuk kami. Engkau mau Tuhan mikulnya untuk kami sehingga kematian-Mu telah memberikan kami pengharapan dan kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini. Kau pakai dia lebih heran lagi dengan talenta untuk memuji, menyembah, membawa kami semua merasakan kasih dan kuasa-Mu, jamahan-Mu pada saat kami menaikkan pujian penyembahan. Kami boleh merasakan kelegaan Tuhan. Kami boleh merasa dikuatkan, bahkan kami yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Terima kasih Kau berkati Ibu Ira dengan segala talenta juga Tuhan memanage akan satu eh, forum ini Tuhan. Kau pakai dia lebih heran lagi dengan segala kepandaian, dengan segala kebajikan, kebijakan untuk mengelolanya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan namamu Tuhan. Untuk kami rindu PBS ini dipakai untuk memberitakan akan kebenaran Engkau, untuk memberitakan akan kabar baik di luar sana bagi yang belum pernah mendengarnya Tuhan. Terima kasih Kau berkati Ibu Ira, Kau berkati suaminya Bapak Ivan, anak-anak mereka, menantu-menantu mereka, bahkan cucu-cucu mereka kami tahu. Mereka juga mengasihi Engkau, mereka juga melayani Engkau, dan kami tahu biarlah mereka tetap taat dan setia seperti Ibu Ira, Mama dan umanya mereka, dan juga seperti uh, mereka juga mau Tuhan melayani Engkau dengan tulus, dengan segenap hati untuk dipakai untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Kemal yang sudah Kau pakai luar biasa. Kami tahu
itu bukan karena hebat dia, tapi karena roh-Mu saja Tuhan yang memampukan dia menangkap hikmat yang daripada Engkau untuk bisa kami nikmati Tuhan. Di momen-momen kesulitan kami, di momen-momen kami rasanya tidak sanggup, tapi kami belajar Tuhan. Ada seorang yang pribadi yang sudah membantu kami melihat untuk bahwa kami bisa melewati segala badai kehidupan kami. Bahkan ada kelegaan Tuhan bahwa ini sifatnya sementara, bahwa ini ada reward yang akan menanti kami. Terima kasih Tuhan, Kau pakai terus hamba-Mu Kemal untuk bisa lebih lagi Tuhan mendapatkan hikmat, mendapatkan kebijaksanaan dan kebajikan daripada Engkau untuk bisa mengelola apapun karunia yang dititipkan Engkau untuk dipakai sebagai pemberitaan Injil Tuhan kepada siapapun yang dia temui. Dan kami percaya Tuhan penyertaan pertolongan Engkau akan ada kepada hamba-Mu ini, begitu juga dengan hamba, dan biarlah Tuhan setiap penderitaan penganiayaan yang kami lewati, kami tahu Tuhan ada ujungnya dan ujungnya itu dipegang, dikendalikan oleh Engkau. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tahu segala apa yang sedang kami alami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, tapi juga Allah yang dengan setia menemani kami, menopang kami, sehingga kami bisa sampai pada garis finish kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Mami Tina Diana di masa usia indahnya. Kami tahu Tuhan sudah banyak proses apapun yang telah Mami Tina lewati. Kami percaya masih tetap ada proses selagi Mami Tina mendapatkan nafas kehidupannya di masa usia indahnya ini. Biarlah Mami Tina tetap matanya tertuju kepada Engkau. Tetap Mami Tina mengimani dan meneladani Engkau dalam menyelesaikan pertandingan imannya Tuhan. Kami percaya Mami Tina ada sebagai teladan, sebagai orang tua yang mengingatkan kami, orang tua yang membangkitkan iman kami, orang tua yang menghibur kami, orang tua yang ada untuk menolong kami, mengingatkan kami, menghibur kami melalui kesaksian-kesaksian kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang Kau berikan, biarlah itu bisa dipakai oleh Mami Tina untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang lebih banyak lagi. Terima kasih juga untuk Ibu Fani. Kau berkati Ibu Fani dalam segala aktivitasnya, dalam segala kerjaan maupun pelayanannya, biarlah Ibu Fani, kau yang mengetahui apapun yang sedang dia gumuli, apapun yang menjadi kerinduannya, kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui dan Engkau akan meresponnya dan Engkau akan menanggapi dengan menolong Ibu Fani melewatinya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga anak kekasih yaitu Daniel Tuhan. Apakah sedang dalam perjalanan atau sudah tiba, kami percaya Engkau yang akan menolong anak muda ini terus bertumbuh, berkembang di dalam pengenalan akan Engkau melalui setiap proses yang Kau percayakan kepadanya. Tetap kobarkan semangatnya Tuhan dalam melayani Engkau dengan porsi yang Kau percayakan kepadanya. Tetap kobarkan semangatnya untuk memberitakan kabar baik melalui kehidupannya Tuhan, melalui kesaksiannya, melalui apapun yang dia lakukan kebaikannya, biarlah itu boleh menjadi memberikan rasa kepada orang-orang yang belum pernah merasakan kebaikan Engkau. Kau berkati Daniel, Tuhan. Kami tahu pasangan hidup yang sudah Kau siapkan untuk anak muda ini. Kami tahu pasangan hidup yang mengasihi Engkau, yang hidup takut akan Engkau, bahkan yang bisa membawa Daniel hidup lebih lagi Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau, hidup lebih lagi mengasihi Engkau, bahkan semakin melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Tirsa dimanapun dia berada. Tuhan, Kau yang mengetahui segala kendala apapun, sehingga Ibu Tirsa tidak masuk
kerinduan kami biarlah boleh selaras dengan kerinduan Engkau Tuhan, untuk Ibu Tirsa bisa bersama-sama dengan kami belajar lebih dalam lagi, belajar menggali lebih lagi kebenaran-kebenaran firman-Mu yang begitu indah, firman-firman-Mu yang begitu sangat luar biasa powerful, memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menggalinya. Kami tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi kami melihat dari beberapa sisi Tuhan, dan kami akhirnya bisa melihat dengan sudut pandang Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Ibu Tirsa, Bung Kris, Kesia, dengan saudara-saudara yang ada bersama dengan mereka, Harvey dan Leni. Tuhan, biarlah keluarga ini mereka boleh Tuhan memiliki haus dan lapar sama dengan kami di dalam mencari Engkau, menikmati kemurahan Engkau, menikmati kebaikan Engkau, menikmati akan kasih-Mu melalui pembelajaran, pengenalan akan Engkau melalui PBS ini. Kami menyerahkan dan melepaskan berkat untuk Ibu Tirsa dan keluarga sana. Bapak, kami menyerahkan juga Pastor Julius Go dimanapun dia berada bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kami percaya berkat yang kami terima, Kau juga akan memberkati keluarga ini bersama dengan keluarga besarnya, baik dalam pekerjaan, pelayanan, hikmat daripada Engkau menuntun supaya dia melakukan seturut dengan kehendak Engkau. Kami menyerahkan juga Tuhan, Pastor Linda, dengan Pak Wawan, dengan keenam anak mereka dalam pekerjaan pelayanan mereka untuk memberitakan kabar baik bahwa ada satu pribadi yang telah spesial datang ke dunia ini Tuhan, menjadi serupa dengan kami sebagai manusia untuk mau Tuhan mengambil alih, mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, memikul dosa kami dan memberikan jaminan keselamatan. Dan pada saat dia di mana dia berada, dia rindu untuk kami semua yang percaya kepadanya mendapatkan tempat yang sama di mana dia berada. Tuhan, Kau berkati juga Pastor Yohanes Parapat dimanapun dia berada bersama dengan istri, dengan ketiga anak mereka. Tuhan, eh, Grace, Mercy, dan Shalom, Kau berkati mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan. Begitu juga dengan anak-anak mereka dalam studi. Tuhan, biarlah terus Kau pakai keluarga kecil ini sebagai keluarga ilahi yang menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana yang sedang tidak memiliki pengharapan, yang sedang letih lesu Tuhan, yang sedang berbeban berat. Biarlah keluarga ini Kau pakai, yang sudah menjadi terang dunia, yang sudah menjadi garam dunia, mereka bisa membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Nori dimanapun Ibu Nori berada dalam pelayanannya, begitu juga dengan orang-orang yang pernah hadir bersama dengan kami. Tuhan, penyertaan Engkau, pertolongan Engkau akan menjaga dan melihara mereka sehingga mereka kembali Tuhan memiliki rasa haus dan lapar ketika mereka menikmati pertolongan Engkau. Mereka mencari Engkau, mau bersekutu dengan bersama dengan kami, menikmati hadirat-Mu dalam uh, PBS Ministry ini. Kami juga menyerahkan akan uh, saudara hamba Tuhan, Darta dengan istrinya Lia, beserta anak-anak mereka, Audrey, Aurel, dan Obert. Tuhan, Engkau pakai keluarga ini dengan setiap proses yang Kau percayakan kepada mereka, setiap pergumulan ataupun level iman yang Kau bawa mereka seperti anak tangga. Biarlah mereka, mata mereka tertuju kepada Engkau karena Engkau telah menjadi bukti sebagai juru selamat buat kehidupan mereka. Kami menyerahkan Tuhan juga akan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu bukan secara kebetulan kami ada di bangsa dan negara ini. Kami rindu Tuhan jamahan dan lawatan-Mu akan bangsa dan negara kami. Kami rindu kemuliaan-Mu dinyatakan di bangsa dan negara kami. Berkati kami sebagai orang-orang yang ada di bangsa dan negara kami ini
Begitu juga dengan para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah bisa kau pakai untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih keadilan bagi seluruh rakyat, tidak hanya kepentingan kelompok saja, tapi juga ada kemakmuran, terutama Tuhan ada kemuliaan-Mu dinyatakan di bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menutup doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan, doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ketika kami masuk dalam penganiayaan, Tuhan akan membebaskan kami. Ketika Amin. kami masuk dalam kesesakan, Tuhan akan menyelamatkan kami. Amin. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, tangan Tuhan akan menyertai kita Amin. selama-lamanya, mulai hari ini, saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama. Amin. 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 Terima kasih. Kita kita mulai langsung dengan diskusi kita, ya. Firman Tuhan hari ini agak keras ya. Jadi makanannya agak 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 keras gitu. Jarang kita dengar, tetapi hari ini demikian juga sama puji-pujiannya. Luar biasa, saya sampai terkesima. Mungkin ada yang bisa mulai hari ini supaya kita mempersingkat waktu. Silakan, ada yang bisa mulai. Ya, si Mami sebentar. Oke, Mami. Luar biasa. Terima kasih atas semua yang telah mendengar. Silakan, Mami. Shalom semuanya, Pastor Kemal, Ibu Halo, Mami. Weni. Oh, Ibu Weni yang terkasih, begitu Ibu Ira yang sudah ikut ambil bagian dalam segala berkat yang Ya, Tuhan berikan, kemampuan luar biasa untuk kita, karena Allah Roh Kudus sanggup menolong kita. Jadi di sini luar biasa ya. Jadi sebagai kita umat orang yang percaya, firman-Mu bersabda Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Jadi kita berbahagia sekali. Oh Tuhan Yesus. Berbahagia sekali kita seperti karena Allah kita Tuhan Yesus. Dialah yang punya langit bumi. Jadi dia juga merendahkan diri tak sampai mati kepada Bapa di surga, seperti kata firman, seperti kata Daniel, bukan segala apa yang disayangkan Tuhan Yesus, bukan segala apa yang disediakan, tapi berpisah dengan Bapa di surga. Ya luar biasa. Jadi kita pun juga harus kita menjadi contoh tauladan seperti Yesus. Itu tidak gampang. Mati-matian kita berjuang. Kan kita juga sekarang ini juga di dalam Tuhan, gak semua orang, terlebih orang yang gak percaya. Jadi kita harus kuat. Allah Roh Kudus mampukan kita. Bahkan kita harus setia sampai mati di kayu salib Tuhan Yesus. Kita juga mau harus kehilangan nyawa untuk sesama kita. Berjuang mati-matian. Menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama seperti saya ini Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga, bagi kita yang dia dari PBS. Saya harus mati-matian berjuang. Untuk setia setiap hari baca firman. Dari pagi-pagi jam 3, jam 4 kalau sudah bangun. Harus baca firman. Berjuang mati-matian untuk menjadi pelaku firman. Itu nggak gampang. Tapi Allah Roh Kudus sanggup menolongku. Bila aku setia menjadi pelaku firman. Allah Roh Kudus sanggup menolong kita. Itu yang kita lakukan. Supaya kita
mendapat hadiah, yaitu kerajaan yang uh, kita menjadi kita mendapat hadiah yang luar biasa. Itu kita akan sama-sama bersama Tuhan Yesus di kekalan, karena kita tidak tahu kapan harinya Tuhan datang, kapan Tuhan mengambil kita. Kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan melalui penderitaan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus sanggup melepaskan kita dari segalanya. Amin. Karena kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang terutama yang kulakukan. Dalam nama Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua. Amin. Berjuanglah untuk itu. Terima kasih Mami. Ya, ini mengingatkan kita bahwa kita harus berjuang benar gitu. Tapi ini memperingatkan kita bahwa untuk mengikuti Yesus bukan berarti jalannya mulus. Betul ya Mami? Bagaimana Mami mengikuti Yesus Amin. melewati Amin. Bukan untuk yang jalan enak-enak. Karena Tuhan Yesus bukan sudah yang lakukan untuk enak-enak. kita. Betul. Tetapi sebaliknya penuh dengan penderitaan, ya. Kembali lagi, karena apa? Makanya kadang-kadang kita sudah lewat ini penganiayaan, tetapi jangan senang-senang dulu. Kita mesti menguatkan iman kita terus, karena masih ada kesempatan kita di dunia ini, masih ada tantangan-tantangan kita ke depan. Oke, ada yang lain? Mami Tina, Bu Fani silakan langsung aja. Habis ini Ira. Baik, Weni terakhir terima langsung tutup. kasih. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita hari ini, kalau bahasa kami di rumah ini, jangan makan bubur mulu sama minum susu, tapi harus makanan keras. Karena memang kita sebagai orang percaya sama-sama tahu, begitu banyak kita datang di tempat-tempat tertentu, kita nggak sebut apa, tapi sebagai orang percaya kita tahu. Kalau bahasa kami di sini, atau bahasa adik saya, jangan cuma mau mendengarkan firman Tuhan yang meninabobokan, yang kayaknya alus-alus, tapi bocor. Jadi jatuhnya bocor alus, jadi nggak jadi apa-apa. Kita makanan padat, makanan keras. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Kemal. Karena sebagai orang percaya harus disampaikan betul bahwa hidup bersama Tuhan Yesus, jadi pengikut Kristus, Kristianos, Kristen Kristianos, itu bukan cuma mau terima berkatnya aja, tapi seluruh aspek daripada kehidupan itu harus bisa diterima dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus murni karena mengasihi Tuhan. Karena kalau dibilang karena berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, itu saya yakin di PBS ini khususnya ya, saya nggak tahu kalau yang mendengar dari tayang YouTube atau media sosial lain, tapi saya karena kenal semua keluarga besar PBS yang ada saat ini, kami kenal bukan berarti gimana, kami saling tahu, kami kenal pribadinya, kami lama bersama, kita tahu musim hidup kita itu berat banget. Gitu. Seringkali karena badai hidup itu ada tiga. Badai karena seperti badai Yunus karena kesalahan dia sendiri, atau badai murid-murid yang saya pelajari itu karena tingkat keraguan-raguan, tapi ada juga namanya badai Paulus, yaitu kita nggak buat, kita nggak lakukan apa-apa, tapi kita yang terima. Karena apa? Karena mereka sering berkata gini, kalau betul dia orang percaya, dia pasti nggak akan bales. Karena katanya kan Tuhan yang bilang, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saya yakin semua yang ada di PBS hari ini kita udah ngalamin itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan katakan kita nggak usah balas yang jahat kepada yang jahat. Karena Tuhan bilang, kalau yang jahat, yang orang baik berbuat baik kepada orang baik, apakah upahmu? Karena orang jahat pun tahu melakukan hal yang itu. Tapi kita orang percaya itu beda, beda banget. Kita harus berbahagia karena kebenaran. Memang kita nggak lakukan kesalahan, tapi kadang-kala keputusan yang kita ambil karena kita percaya Kristus adalah Tuhan dan itu kebenaran yang kita pegang, kita sering menerima hal dalam tanda petik ya, mungkin penganiayaan nggak seperti Rasul Paulus, tapi mungkin dalam tanda petik kita yang kelimpahannya. Kalau orang dunia bilang orang yang makan nangka, kita yang kena getahnya. Saya yakin orang-orang yang ada di PBS ini itu udah melewati musim itu. Tapi hari ini puji Tuhan diingatkan lagi oleh Pendeta Kemal bahwa sebagai orang percaya jangan mau terima yang indah-indahnya aja. Tapi kita tahu konsekuensi kita sebagai orang percaya ada di momen tertentu, di kala tertentu, keadaan mengizinkan kita, bukan kita buat, tapi karena kita pegang kebenaran firman, kita bisa disingkirkan. Entah itu di komunitas, bahkan itu di keluarga kita. Karena dianggap apa? Kita nggak sejalan. Gampang banget ya ngomongnya katanya. Soalnya dia beda sama kita pengajarannya. What? Jadi kalau Anda mau terjun ke tempat yang, maaf ya, terowongan gelap,
kita mesti ikut, kita nggak mau. Walaupun kita tahu jalannya sempit gitu loh, Pastor Kemal. Jadi artinya apa? Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran itu artinya luas. Bisa karena kehidupan kita, bisa karena ke apa yang kita prinsip yang kita pegang, bisa karena keputusan yang kita pegang sesuai dengan firman, dan bahkan yang tidak kita lakukan bisa terjadi pembunuhan karakter. Karena apa? Dia katakan aliran kita beda. Karena apa? Dia nggak mau ikut Injil yang murni, nggak back to Bible. Jadi dia ada katanya bohong-bohong putih, nggak ada di firman, nggak ada bohong putih. Ya katakan ya tidak, katakan tidak lebih dari sejahat. Nah itulah salah satu kita akan terima itu. Tapi kita harus berbahagia karena kita tahu kalau kita bisa lewati itu, kita melakukan firman Tuhan yang di Matius 5 ayat 10, kita akan melihat kerajaan Allah dan memilikinya. Demikian Pastor Kemal, terima kasih. Mungkin kalau nanti waktunya terlalu panjang saya pakai, tapi intinya begitu, itu dalam, maknanya luas, dalam, deepen, bahwa orang sebagai orang percaya karena rumah kita bukan di sini tapi di kerajaan kekal, itu salah satu yang harus kita pegang. Apapun yang terjadi, keputusan kita adalah back to Bible, kepada Injil yang murni, kebenaran firman Tuhan, apapun konsekuensinya. Itu sih sebenarnya keras. Ya, makanya harus dikunyah. Jangan langsung ditelan supaya nggak keselak. Dikunyah, dikunyah. Kalau bahasa opak saya dulu karena dia sekolah Belanda, minimal 36 kali kunyahan katanya supaya lambungmu, pencernaanmu baik, gitu kata opak saya dulu. Jadi dikunyah, diresapi, baru ditelan. Baru kita akan bilang berbahagia. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, terima kasih. Memang kadang-kadang kita sebagai orang orang dalam lah kita. Kita sebagai orang sesama komunitas gitu ya. Kita kadang-kadang sungkan untuk apa ya? Untuk menyatakan bahwa ini salah nih, ini nggak bener nih gitu. Kita kadang-kadang sungkan untuk berbicara kebobrokan, kejelekan ya. Artinya apa? Ketika kita sungkan, kita bilang berarti apa? Kita adalah bagian dari komunitas itu. Dan kita nggak bisa terpisah, enggak. Karena apa? Karena ya kita bagian dari tempat itu. Makanya kita sebagai orang percaya, yang benar katakan benar, yang enggak katakan enggak. Nah, kalau ketika mereka mereka menentang atau mereka enggak, berarti kita bukan di sini nih. Rumah kita bukan di sini nih. Ketika kita di sini, umpamanya ketika kita itu maksudnya kita salah salah rumah nih. Anjing akan menggonggong kita. Kita punya rumah bukan di situ, gitu. Ya, itu memang penting. Tapi kita bukan penghuni, si Weni bilang. Kita bukan penghuni di situ, gitu. Makanya kita bilang kita mesti hitam-hitam, putih-putih, gitu. Jadi nggak usah malu ketika ketika kita tapi harus berkata dengan tulus, dengan maksudnya menyampaikan dengan kasih, dengan bijaksana, gitu. Oke, silakan. Ada lagi Ira, Weni terakhir. Bu Ira. Ya. Oke. Hari ini catatan kita banyak sekali ya. Oke, ayat Matius, kalau aku kembali ke ini ya, apa namanya ayatnya gitu. Matius 5 ayat 10. Ini tapi untuk menurut saya ini relate-nya itu ke ayat sebelumnya ya, yaitu ayat 9 itu. Jadi ini sambungannya. Berbahagialah orang yang ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, gitu kan? Karena kita sudah mengaminkan kita menjadi anak-anak Allah, jadi berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi kita mempunyai hadiah nih di depan kita itu. Di depan kita itu adalah hadiahnya kerajaan surga itu. Jadi setelah kita kita hidup dengan dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan pada kita, Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita mendapat aniaya karena kebenaran, jika kita menghadapi ejekan atau kesulitan,
karena kesulitan ya, karena iman kita, tapi tetap aja kita ada aja kesulitan apapun itu bentuknya, kita dipanggil untuk tetap bersukacita karena kita sedang berjalan di jalan yang sama dengan Kristus sebagai anak-anak Allah, kita anak-anak terang. Karena kita harus tetap teguh mengandalkan Tuhan dan mengingat bahwa pahala kekal menanti kita di sana gitu. Jadi jangan sampai kita kita ini loh, kayak kita mau ngapain sih, kalau begini ya udahlah, itu menyerah gitu. Padahal kalau ini ayat sebelumnya, ayat 9 itu mengatakan kan sudah sudah mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai dan mereka yang akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita tidak mengklaim kita ini sebagai anak-anak Allah, ya kita untuk apa? Untuk apa sih gitu? Ayat 10 ini untuk apa gitu. Nah, kembali ke kalau Matius 5 ayat 10 itu seperti tadi dijelaskan panjang lebar sama Pastor Kemal bahwa dianiaya karena kebenaran, dan dianiaya karena untuk Tuhan mau membenarkan kembali hubungan kita dengan tuh Allah Bapa gitu ya. Jadi Tuhan mendapat tugas seperti itu. Jadi kalau Tuhan bisa, memang bukan kita juga berarti kita bisa, tapi kita mengingatnya, kita selalu pengorbanan Tuhan itu selalu kita ingat dalam kehidupan kita, gitu kan. Jadi supaya kita jangan berpaling gitu. Selalu ingat bahwa kita nih anak-anak terang, kita nih anak-anak yang berbeda dengan di sebelah kita atau apa gitu. Jadi kita berjalanlah sesuai dengan peganglah firman Tuhan, itu yang menjadi acuan kita. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap setia meskipun mengalami penderitaan. Demikian dari saya untuk hari ini, Pastor Kemal. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih Bu Ira, terima kasih. Ya. Jadi relate sama ayat 9 ya, bagaimana kita berbahagia orang yang membawa damai. Relate juga sama ayat 6. Kalau kita mundur, memang ini satu paket ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita lapar, kita udah bahas ini ya, panjang lebar secara eksposisi. Karena Tuhan yang akan memberi kita kepuasan. Jadi kita merupakan satu orang yang berbahagia ketika kita lapar dan haus kan kebenaran. Ketika kita menyampaikan di sini kan menjadi pembawa damai, Yesus aja pembawa damai, dia harus mati. Ya, jadi ayat ini bagaimana berbahagia kita orang dianiaya, bagaimana dianiaya dalam tanda kutip ya, difitnah pun sama juga dianiaya gitu. Jadi sampai kadang-kadang kita nggak bisa tidur gitu ya. Kita berserah aja kepada itu. Oke, silakan Bu Weni terakhir. Habis itu doa penutup. Oke, kalau dari saya, sebelumnya saya mau tanggapi sebentar yang mengenai Ibu Fani. Betul, kita sebagai ada proses pertumbuhan, tadinya kita seorang bayi rohani yang giginya cuma 24, ketika kita menjadi dikatakan dewasa rohani, kita giginya ditambah jadi ada 32, jadi kunyahnya 32 ya, bukan 36. Eh, ini pun harus saya sampaikan kebenaran ini karena sesuai dengan porsi yang saya tahu. Jadi kalau saya mau tanggapi lagi, bukan tanggapi sih, saya mau relate dengan yang Ibu Ira bilang bahwa
mundur ke ayat 9, kita ini anak-anak Allah. Tapi saya sebagai anak-anak Allah tuh masih dari Matius 5 ayat 3 yang kata berbahagia sampai yang ada nanti sampai 10 versinya ini Tuhan. Saya tuh nggak habis pikir dengan cara berpikir Kristus ya. Walaupun ini udah di sesi ke-8. Karena di sini saya semakin lebih tercengang karena dia membalikan pola dunia. Kristus itu mencoba membawakan pada sisi lain yang ternyata tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Versi bahagianya ini. Jadi ini yang coba Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Versinya dia, tapi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dia nggak bisa nangkep ini. Makna berbahagia yang ada 10 versi ini. Jadi kalau saya lihat kata di ayat 5 sorry, di ayat 10 ini kita saya khususnya belajar gak ada satupun yang mungkin bisa lari dari penganiayaan, dari penderitaan, dari celaan. Sekalipun orang itu udah punya karakter yang sangat baik. Karena kalau saya belajar tadi seperti kayak tadi di doa juga saya katakan, penganiayaan atau penderitaan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi itu adalah anak tangga. Anak tangga untuk kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Untuk kita semakin lebih mengenal Tuhan. Untuk kita semakin lebih memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kita bisa maju selangkah demi selangkah karena ada penganiayaan atau penderitaan itu yang kita alami. Jadi dia yang berdaulat atas hidup kita, dia yang mengizinkan kita mengalami penganiayaan atau penderitaan. Begitu juga yang seperti tadi Pak Kemal bagikan tentang bagaimana Yesus di Taman Getsemani, dia tahu, tapi sebagai anak, dia merendahkan hati, menyampaikan ketaatannya, mendeklarasikan bahwa kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi kita belajar sepanjang Alkitab di toko-toko di Alkitab itu bagaimana nggak ada yang nggak luput dari penganiayaan atau penderitaan dari Abraham, Musa, Yosua, Ayub, Rut sekalipun di ayat pertama dia mengalami penderitaan. Tapi yang kalau saya mau yang luar biasa, Rasul Petrus, saudara. Saya mau ajak saudara lihat Rasul Petrus mengingatkan kita di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Di sini Rasul Petrus ya mengajarkan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Aneh kan? Kenapa? Karena penganiayaan atau penderitaan itu ada kaitannya dengan janji Tuhan, upah Tuhan yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Khusus nih rupanya ya, penekanannya, subjeknya jelas kepada anak-anaknya. 1 Petrus 4 ayat 12-14, masih ada waktu sebentar. Oke, saya baca ya. Perikopnya aja udah jelas-jelas nih, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13-nya, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Ada bagian kita rupanya. Yang kamu dapat, ada porsinya kita dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau kita mau mendapat porsi kita pada saat dia menyatakan kemuliaannya, ternyata ada porsi kita juga ikut bersama-sama mendapatkan pengalaman yang seperti Yesus alami ketika dia sebagai natur manusianya. Dan yang ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ini kembali lagi introspeksi ketika kita merasa
Puji Tuhan, hidup gue lempeng-lempeng aja. Puji Tuhan, dari gue lahir sampai saya itu, oh ya nggak boleh ngomong gue, sampai saya itu saat ini berdiri, saya itu gak pernah loh ngalamin kesusahan, penderitaan, penganiayaan, dicela atau apapun. Itu coba tolong kembali introspeksi, karena di sini di ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Itu. Ini yang kenapa Rasul Petrus mengajak ketika orang-orang itu dianiaya untuk mengatakan bersukacita. Itu sih kalau dari saya. Mau ditanggapi dulu atau langsung kita tutup dengan, Tutup. oke, kita tutup dengan doa. Bapa di surga, tak henti-henti dan tak putus-putusnya kembali kami mau melihat keadaan dan situasi dan musim kami hari ini dengan kacamata Engkau, Tuhan. Dengan sudut pandang Engkau, bahwa kami mau lihat secara big picture, kami nggak mau melihat dengan skup yang kecil yang mata jasmani kami bisa lihat. Kami mau lihat dengan sudut pandang Engkau yang luas, yang jauh ke depan, Tuhan. Yang melihat bahwa setiap proses pendewasaan, pengenalan, untuk kami bisa masuk, Tuhan, menikmati ketika Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, kami ada sudah ambil bagian. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami hari ini kami serahkan, biarlah kami tetap Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami tetap Tuhan, iman kami kuat, teguh, tidak tergoyahkan karena Engkau, Roh Allah ada pada kami, Roh Allah yang memampukan kami melewati setiap tantangan, ujian, atau apapun, karena Engkau telah memberikan teladan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami, Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima Terima kasih Terima Dokter kasih Bu Emma, kasih. Bu Emma, Ira, Bu Weni. Ibu